Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian, terutama kepada pribadi kami sendiri, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia, sahabat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, inni la uhibbuk, wahai sahabatku, sungguh saya mencintaimu, maka janganlah tinggalkan doa di setiap penghujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu. Sahabat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala nanti orang dibangkitkan, maka sahabat ini menjadi pemimpinnya para ulama, menjadi yang terdepan memimpin barisan para ulama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya dengan mengatakan, a'lamu fi ummati bil halali wal haram, orang yang paling tahu di antara umatku yang halal dan yang haram. Sahabat yang masuk Islam di usia remajanya, di usia masih sangat muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tugas yang sangat besar untuk keluar negeri berdakwah. Sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada pemimpinnya para ulama ini, jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal pernah mendapatkan ilmu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Wahai sahabatku, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, yang dengannya perbuatan buruk itu menjadi terhapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jamaah sekalian, pemimpinnya para ulama, sahabat yang paling tahu yang halal dan yang haram, masih diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa yang senantiasa kita dengarkan di setiap Jumat, yang rutin kita dengarkan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu takwa, jamaah sekalian? Takwa didefinisikan oleh salah seorang ulama kita, Tolak Ibnu Habib, mengatakan, takwa itu anta'amala bi ta'atillah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan perasaan, bukan dengan kira-kira. Tarju rahmatallah atau tarju thawaban minallah, dan engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini indikator takwa yang pertama, jamaah sekalian. Bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, ala nuri minallah, tarju thawaban minallah, dan engkau mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan salat, menunaikan puasa, berzakat, infak, dan yang lainnya. Ini hanyalah salah satu indikator
dari ketakwaan, sehingga orang yang melakukan ketaatan belumlah dikatakan sebagai orang yang bertakwa sampai terpenuhi indikator yang kedua, yang kata Rasulullah, kata Tolak bin Habib, antatruka al-ma'siyah, dan engkau meninggalkan maksiat, taksya azab Allah, karena takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, ala nur minallah, atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketaatan ini jamaah sekalian harus dikawinkan, harus disandingkan dengan kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang selama ini melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi maksiatnya juga jalan, belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Atau orang yang tidak bermaksiat, mungkin menurut orang, orangnya baik, orangnya sangat humanis, akan tetapi ia tidak pernah meletakkan keningnya bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini pun belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kata ulama kita, tatkala ia menyandingkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah jalla jalaluh. Abu Hurairah pernah ditanya, siflana taqwa, sifatkan kepada kami, gambarkan kepada kami bagaimana ketakwaan itu wahai Abu Hurairah. Maka kata sahabat yang mulia ini, jamaah sekalian, sebagaimana engkau berjalan di dunia. Kita berjalan di dunia kadangkala menemui begitu banyak duri, ada lubang, maka tentu kita tidak akan mau menginjak duri itu. Tentu kita tidak akan mau menginjak lubang itu, pasti kita akan menghindar. Dzaka huwa taqwa, begitulah ketakwaan, kata Abu Hurairah. Di dalam kehidupan dunia ini ada jurang-jurangnya jamaah sekalian. Ada ranjau-ranjaunya yang kita sudah tahu, ala nuri minallah, yang sudah dijelaskan di dalam agama kita. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang menghindari ranjau-ranjau itu, orang yang menghindari duri itu. Orang yang bertakwa adalah bukan orang yang bodoh, yang senantiasa membinasakan dirinya, sudah tahu duri, sudah tahu ranjau, masih saja diinjak. Maka kata Abu Hurairah, dzaka huwa taqwa, itulah ketakwaan. Sebagaimana orang di dunia menghindari duri, menghindari jalan yang berlubang, menghindari kebinasaan bagi dirinya, maka itulah ketakwaan. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya, bukan cuma diperintah untuk bertakwa saja, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikat wasiatnya dengan mengatakan, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Kita harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian, dimanapun kita berada. Kita di masjid dengan kita di luar masjid seharusnya sama saja jamaah sekalian ketakutan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di rumah, kita di jalan pun demikian harus takut dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'ad tatkala akan diutus ke luar negeri, ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah ingatkan ia, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jangan cuma takut di Madinah, kemudian tatkala di jalan yang sudah tidak ada orang kenal, atau sampai nanti di Yaman tidak ada orang yang kenal, lalu malu itu menjadi tipis, lalu batasan-batasan Allah kemudian diterjang. Dan inilah ketakwaan yang paling berat jamaah sekalian. Tatkala kita berada pada kondisi tidak ada lagi orang yang mengenali kita, atau kita berada di kampungnya orang, di negeri yang asing, maka malu itu semakin menipis. Maka inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ini jamaah sekalian. Dimanapun engkau berada, baik di Madinah, di jalan, maupun sesampaimu nanti di Yaman, maka tetap engkau harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabiullah Yusuf, yang tatkala berada dalam satu titik kehidupannya, ia diuji dengan fitnah yang sangat besar. Difitnah oleh seorang wanita
oleh wanita yang terhormat, wanita yang rupawan, dan yang menginginkan hal tersebut adalah wanita tersebut di negeri yang asing yang tidak ada mengenal Nabiullah Yusuf alaihissalam. Akan tetapi bagaimana Nabiullah Yusuf bertakwa? Yang paling pertama ia lakukan adalah beristiadzah, ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang demikian. Dan bukan cuma diam tinggal di situ jamaah sekalian, ia kabur, fastabaqal bab, ia langsung meninggalkan, ia kabur. Makanya jamaah sekalian, kalau kita berada dalam kondisi yang mana berat rasanya, kita jaga ketakwaan, langsung berpindah, cari zona aman dalam nuansa menjaga keimanan kita seperti Nabiullah Yusuf. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan potensi maksiat itu. Tinggalkan lingkungan yang bisa membawa pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan keadaan-keadaan yang bisa menjerumuskan kita jamaah sekalian. A'azzakumullah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia ini, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik sehingga yang buruk itu menjadi terhapus. Ini muamalah luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Rasulullah tahu bahwa sahabatnya ini yang paling tahu yang halal dan yang haram. Rasulullah tahu bahwa sahabatnya ini adalah pemimpinnya para ulama kelak di akhirat. Akan tetapi tetap saja sahabat ini bukan nabi. Tetap saja sahabat ini adalah manusia yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam itu khata, bukan lagi khati, tetapi mubalaghah, sering-sering salah, sering-sering tersilap, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada pemimpinnya para ulama ini bahwa kalau engkau terjatuh dalam dosa, kalau engkau terjatuh dalam kesalahan, maka bersegera untuk tutupi kesalahan itu dengan kebaikan, dengan taubat. Kalau saja pemimpinnya para ulama jamaah sekalian sudah diberikan tips oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk cepat menutup dosa, untuk cepat menutup kesalahan dengan taubat dan kebaikan, maka bagaimana lagi dengan kita jamaah sekalian yang ulama juga bukan? Maka kita dengan kondisi sekarang yang pintu-pintu dosa begitu terbuka jamaah sekalian, kita kadang tidak bisa menghitung lagi dari sejak tadi subuh kita keluar dari rumah kita sampai kemudian kita kumpul sholat Jumat di sini, sudah berapa dosa yang kita lakukan jamaah sekalian. Apalagi dengan akumulasi satu pekan, 1 bulan, 1 tahun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegera untuk tutupi dosa itu. Bersegeralah untuk tutupi keburukan itu dengan kebaikan sehingga cepat terhapus. Karena jamaah sekalian, jangan sampai pintu taubat sudah Allah tutup pada kita. Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Tatkala ia masih sehat, tatkala di masa jaya-jayanya, ia mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Akan tetapi ternyata di akhir etapa kehidupannya tatkala ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru mau tobat, baru tahu hakikat dirinya, dan barulah ia mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang saya beriman, sekarang saya baru percaya, kata Fir'aun, bahwa tidak ada lagi Tuhan yang boleh disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa. Wa ana minal muslimin, dan saya bagian dari orang muslim, kata Fir'aun. Akan tetapi pintu taubat sudah Allah tutup, pintunya sudah Allah tutup jamaah sekalian, sehingga keyakinannya taubatnya tinggallah hanya perkataan saja jamaah sekalian. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegera jamaah sekalian. Tatkala kita terjatuh dalam kesalahan, karena kita adalah manusia biasa, kita terjatuh dalam kelalaian, cepat ditutupi dengan
dengan kebaikan yang dengannya keburukan itu menjadi tertutup. Yang terakhir jamaah sekalian, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawamiul kalim. Kalimatnya pendek tetapi maknanya sangat dalam dan luar biasa jamaah sekalian. Urusan dengan Allah Subhanahu wa taala tercakup dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dengan diri sendiri juga masuk dengan menutupi cepat dosa dengan kebaikan, dan urusan kepada sesama juga masuk dengan mempergauli mereka dengan akhlak yang baik. Maka jamaah sekalian, akhlak ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, maukah kalian saya tunjukkan siapa yang paling dekat tempat duduknya denganku kelak di akhirat? Maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian siapa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Rumus hidup yang sangat sederhana jamaah sekalian, pergaulilah manusia sebagaimana kita ingin dipergauli. Kalau kita senangnya dihormati oleh manusia, maka belajarlah untuk menghormati orang lain. Kalau kita senang orang berkata lembut kepada kita, maka hindarilah berkata kasar kepada orang lain. Kalau kita senangnya diposisikan di posisi kita, maka belajarlah untuk memposisikan orang di posisinya jamaah sekalian. A'azzakumullah. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, bahwa pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa agar diberikan akhlak yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang terbaik. Wala yahdini li ahsaniha, dan tidak ada yang bisa menunjukkan padaku akhlak yang terbaik illa ant, kecuali hanya Engkau ya Allah. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdoa agar diberikan akhlak yang terbaik, maka kitalah jamaah sekalian yang paling butuh untuk memperbaiki akhlak kita, untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang terbaik, sambil terus kita berusaha memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak ini jamaah sekalian, ada akhlak yang merupakan karakter bawaan. Sudah ada orang yang sejak lahir memang perkataannya lembut, sopan santunnya tinggi, warisan dari orang tuanya. Ada orang yang dilahirkan tidak dalam kondisi yang seperti itu, bisa karena faktor lingkungan dan yang lainnya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan dipelajari. Dan hilm, lemah lembut, sopan santun itu diusahakan dengan belajar lemah lembut dan belajar sopan santun. Maka jamaah sekalian, pergantian tahun, pergantian bulan harusnya menjadi proyeksi kita. Kalau di tahun lalu masih sering kita marah-marah, maka di tahun ini kita semakin memperbaiki akhlak kita, sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Rasulullah, menjadi orang yang terdekat dengan Rasulullah kelak dan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat sederhana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, cepat menutup dosa dengan kebaikan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terbaik.